Bangladesh merupakan salah satu negara dengan tarif bela apem yang sangat murah. Bahkan, banyak orang tua yang rela menjual apem anaknya yang masih unyu-unyu kepada orang asing. Hal tersebut tak terlepas karena himpitan ekonomi. Disebut-sebut, tarif bela apem di Bangladesh terbilang paling murah di dunia, yakni hanya 0,6 US dollar, atau sekitar Rp8.000 saja. Parahnya lagi, pekerjanya sendiri cuma dapat upah 0,8 US dollar, atau Rp2.000 untuk setiap klien yang membelah apemnya. Assalamualaikum para sedulur, alhamdulillah kita berjumpa kembali. Di segmen kali ini, kami akan mengajak panjenengan berpetualang di negara Bangladesh, mengupas fakta-fakta kehidupan dan sisi lain di negara Bangladesh. Sebelum kita lanjut, jika panjenengan tidak keberatan, kami berharap panjenengan bersedia dengan ikhlas untuk subscribe channel ini. Oke, langsung saja kita mulai. Republik Rakyat Bangladesh merupakan salah satu negara yang berada di kawasan Asia Selatan. Negara ini berbatasan langsung dengan Myanmar di tenggara, India di barat, utara, dan timur, serta Teluk Benggala di sebelah selatan. Negara yang berdekatan dengan Asia Tenggara ini sudah merdeka sejak tanggal 26 Maret tahun 1971. Luas wilayah Bangladesh mencapai 147.570 km persegi. Sehingga menjadikan negara ini sebagai terbesar ke-92 di dunia. Sementara itu, berdasarkan jumlah penduduknya, Bangladesh menduduki urutan ke-8 dengan jumlah penduduk yang mencapai 168,8 juta jiwa. Hal ini juga menjadikan negara ini sebagai negara terpadat ke-6 di dunia, dengan kepadatan mencapai 1.173 orang per kilometer persegi. Bangladesh merupakan salah satu negara sekuler yang memberikan kebebasan beragama kepada seluruh penduduknya. Di negara ini, agama Islam ditetapkan sebagai agama republik. Penduduk Republik Rakyat Bangladesh terdiri atas 90,39% Islam, 8,54% Hindu, 0,60% Buddha, 0,37% Kristen, dan 0,14% agama lainnya. Selain itu, mayoritas masyarakat Bangladesh menganut Muslim Bengali. Negara ini adalah salah satu negara yang memiliki ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di dunia, dan sebuah negara dengan penghasilan menengah yang tumbuh paling cepat. Selain itu, Bangladesh juga mempunyai cadangan devisa tertinggi kedua di Asia Selatan setelah India. Salah satu yang menjadi produk unggulan Bangladesh adalah garmen. Negara yang satu ini diperkirakan memiliki 4.000 pabrik garmen. Industri tersebut sangat mendorong pertumbuhan ekonomi di Bangladesh sampai saat ini. Industri yang sedang naik daun ini, juga melibatkan sekitar 80% wanita di negara tersebut. Maka dari itu, tidak heran bila industri tersebut sangat membantu masyarakat di Bangladesh. Namun, Bangladesh tampaknya mempunyai masalah serius dalam hal perekonomian masyarakatnya. Tingkat kemiskinan di negara ini pada tahun 2018 silam, mencapai 21,8%. Sementara itu, penduduk Bangladesh diperkirakan mencapai 150 juta jiwa. Dengan demikian, ada sekitar 30 juta masyarakat Bangladesh yang masih berada di dalam garis kemiskinan. Ditambah lagi dengan masalah ekonomi, seperti ketimpangan sosial dan pengangguran yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah setempat. Bangladesh dikenal dengan freelancer yang memiliki keahlian tinggi, khususnya dalam bidang IT. Web developer dan programmer di negara tersebut mempunyai upah yang cukup murah, tapi memiliki kualitas yang tinggi. Selain itu, banyak juga masyarakat Bangladesh yang fasih memakai bahasa Inggris. Delta Bengal adalah delta sungai terluas yang ada di dunia. Delta tersebut memiliki luas yang mencapai 105.000 km persegi.
Delta sungai ini juga diapit oleh sungai-sungai yang berasal dari pegunungan Himalaya seperti Ganges dan Brahmaputra serta sungai yang bukan dari pegunungan tersebut, seperti Meghna. Delta ini juga menjadi sumber kehidupan untuk jutaan warganya, terutama petani. Pantai terpanjang ketiga di dunia juga ada di Bangladesh. Nama pantai tersebut adalah Cox's Bazar yang berada di Teluk Bengal di bagian selatan Bangladesh. Pantai dengan panjang 120 km tersebut sangat populer di kalangan peselancar. Banyak penduduk setempat yang mengumpulkan mutiara, kerang, dan ikan di sekitar pantai untuk mencari uang. Bahkan, pantai ini juga sangat indah ketika dinikmati saat matahari terbit dan terbenam. Bangladesh adalah negara kesatuan yang memiliki sistem pemerintahan demokrasi parlementer. Presiden merupakan kepala negara, namun kendali pemerintahan sesungguhnya dipegang Perdana Menteri, yang merupakan kepala pemerintahan. Sisa peradaban di Benggala Raya bisa diulik kembali ke masa 4.000 tahun lalu, saat wilayah tersebut dimukimi orang Dravida, Tibeto-Burma, dan Austro-Asiatik. Asal kata, Bangla, atau Benggala tidak diketahui, tetapi kata tersebut diduga berasal dari kata Bang, suku berbahasa Dravidia yang tinggal di wilayah tersebut sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Jauh sebelum masuk pemerintahan sekarang, Bangladesh asal-muasalnya dari kerajaan Gangaridai yang dibentuk sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Kerajaan ini selanjutnya disatukan dengan Bihar di bawah Kekaisaran Magadha, Nanda, Maurya, dan Sunga. Benggala kemudian menjadi bagian dari Kekaisaran Gupta dan Harsha dari abad ke-3 hingga abad ke-6. Setelah kejatuhannya, Shashanka mendirikan kerajaan dan ia dianggap sebagai raja independen pertama dalam sejarah Bangladesh. Usai mengalami periode anarkisme, dinasti Pala yang beragama Buddha menguasai wilayah ini selama 400 tahun sebelum selanjutnya digantikan dinasti Sena yang beragama Hindu. Islam masuk ke Benggala abad ke-12 melalui pedagang Arab. Misionaris Sufi dan penaklukan Muslim membantu penyebaran agama Islam di wilayah tersebut. Adapun pedagang Eropa sempat datang pada abad ke-15 dan pengaruh mereka berkembang hingga perusahaan Hindia Timur Britania menguasai Benggala usai pertempuran Plassey tahun 1757. Sebagian besar penduduk Bangladesh adalah Bengali, istilah yang menggambarkan kelompok etnis dan bahasa. Orang Bengali secara historis memiliki asal yang beragam, muncul dari pertemuan berbagai komunitas yang memasuki wilayah tersebut selama berabad-abad. Orang-orang Veda mungkin adalah kelompok paling awal yang menetap di daerah ini. Menurut beberapa ahli etnologi, mereka diikuti orang-orang dari Mediterania dan sekitarnya, terutama yang berbicara bahasa Indo-Eropa. Selama abad ke-8 M, orang-orang keturunan Arab, Persia, dan Turki berpindah dalam jumlah besar ke anak benua tersebut. Pada awal abad ke-13, mereka memasuki tempat yang sekarang menjadi Bangladesh. Pendapat bahwa Bengali kontemporer Muslim semua keturunan dari kasta rendah Hindu yang telah masuk Islam, maka, jelas tidak benar, sebagian besar adalah keturunan Muslim yang mencapai anak benua dari tempat lain. Sementara non-Bengali, terutama terdiri dari kelompok pribumi yang lebih kecil hanya merupakan sebagian kecil dari populasi. Sebagian besar dari orang-orang ini mendiami jalur Bukit Chittagong di Tenggara, daerah yang paling jarang dihuni di negara ini. Chotpoti adalah salah satu hidangan tradisional Bengali, yang terdiri dari buncis dan kentang potong dadu yang disajikan dengan saus asam. Tambahan khas juga termasuk bawang, telur rebus, irisan cabai hijau, dan min segar atau daun ketumbar, sedangkan sausnya biasanya dibumbui dengan jinten dan bubuk cabai. Benteng Lalbagh dibangun oleh Shaista Khan dalam keadaan setengah jadi. Ia tidak menyelesaikannya dikarenakan percaya bahwa benteng ini telah dikutuk. Meskipun belum sepenuhnya selesai, bangunan benteng ini tetap indah hingga dijadikan tujuan wisata sampai saat ini. Bangladesh memiliki sungai tercepat kedua di dunia, setelah Amazon. Namanya adalah Padma. Ada juga lebih dari 700 sungai yang terletak di Bangladesh. Padma, Jamuna, Meghna adalah beberapa yang paling indah. Salah satu spesies harimau adalah harimau Benggala. Nah, negara Bangladesh merupakan habitat bagi harimau Benggala. Diperkirakan ada 200 harimau Benggala yang berada di Bangladesh. Diketahui Bangladesh menjadikan harimau Benggala sebagai hewan nasional di negaranya. Terima kasih banyak sudah menonton, semoga terhibur dan bermanfaat. Jika panjenengan berkenan, kami berharap panjenengan bersedia untuk subscribe channel ini, dan share ke teman-teman dan kerabat panjenengan,
agar semua mengetahui fakta-fakta yang ada di negara-negara di seluruh belahan dunia. Akhir kata, wassalamualaikum, sampai jumpa di segmen berikutnya.